Bali and Beyond Travel Fair 2018 resmi dibuka. Event internasional ini menjadi ajang bisnis to bisnis yang tidak hanya mendongkrak pariwisata namun juga menjadi marketplace terbesar di Indonesia. Untuk yang kelima kalinya, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) bersama Kementerian Pariwisata menggelar Bali and Beyond Travel Fair. Acara ini berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center. Berbeda dari tahun sebelumnya, BBTF kali ini diikuti penjual dari mancanegara seperti Singapura, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Tidak seperti travel fair lainnya, BBTF tidak berhadapan langsung dengan wisatawan sebagai konsumen, melainkan penjualan paket wisata Indonesia melalui operator dari mancanegara. Kita punya banyak event travel mart di Indonesia. Salah satu di antaranya yang kita besarkan dan memang besar adalah Bali and Beyond Travel Fair. Bali and Beyond Travel Fair itu yang saat ini adalah yang kelima kalinya, memang kita harapkan menjadi salah satu motor penggerak mendatangkan wisman ke Indonesia. Karena di sini kita mulai dengan melakukan PSA, Pre-Schedule Appointment. Ini kelebihan daripada BBTF ini. Ya, BBTF ini menjadi semakin dikenal oleh dunia ya. Dalam dunia pariwisata memang kegiatan pemasaran sangat penting sekali. Nah, di Indonesia belum ada event yang sebesar ini. Jadi BBTF ini adalah event promosi pariwisata dunia yang terbesar. Bagaimana suasana Bali and Beyond Travel Fair sore hari ini? Sudah ada Tiffany Raitama di Nusa Dua, Bali. Fani, berapa banyak penjual marketplace mancanegara yang sudah hadir dalam gelaran Bali and Beyond Travel Fair kali ini? Ya, sebelum kita berbicara seberapa banyak buyers dan juga sellers yang ikut meramaikan Bali and Beyond Travel Fair 2018 kali ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya yang membuat travel fair ini unik dibandingkan dengan travel fair dengan travel fair pada umumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai konsumen biasa datang ke sebuah atau satu pameran travel fair untuk membeli tiket, kemudian akomodasi, penginapan juga tidak di sini. Jadi konsumen tidak ada sama sekali di sini. Yang hanya ada di sini yang dipertemukan adalah buyers dan juga sellers, Frida. Jadi buyers yang dimaksud adalah operator tour atau operator wisata dunia. Tahun ini jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi buyers yang hadir ada sekitar 240 buyers dari 41 negara. Kemudian juga sellers yang hadir ada sekitar 320 sellers yang hadir. Nah, sementara itu kalau untuk sellers ini adalah para travel agents, mereka travel agents lokal yang menjual paket-paket wisatanya, paket wisata atau destinasi wisata dari beberapa daerah di Indonesia. Kenapa saya bilang beberapa daerah di Indonesia? Jadi walaupun mengusung nama Bali and Beyond Travel Fair, jadi tidak hanya potensi pariwisata Bali saja yang diperkenalkan atau dijual di event marketplace terbesar wisata di Indonesia ini, tapi yang dijual juga ada top 10 destinations atau 10 destinasi unggulan Indonesia. Kalau bisa saya sebutkan beberapa di antaranya ada Morotai, kemudian juga ada Bromo, kemudian ada Danau Toba di Sumatera Utara, ada Candi Borobudur, ada banyak sekali, Mandalika juga termasuk begitu ya. Nah, yang juga spesial di gelaran kelima Bali and Beyond Travel Fair adalah ini baru pertama kalinya sellers yang dihadirkan itu tidak hanya sellers atau travel agents dari Indonesia saja, tapi juga menghadirkan travel agents dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Seperti misalnya ada Kamboja, kemudian juga ada Thailand, ada Singapura, bahkan juga ada Timor Leste. Nah tadi, karena gaung Bali and Beyond Travel Fair ini sudah menggema, walaupun usianya baru menginjak tahun kelima, tapi bagaimana potential transaction yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ini akhirnya mengundang sejumlah atau banyak sekali buyers, tidak hanya dari Asia dan juga Eropa, tapi juga menjangkau pasar Amerika. Tadi juga saya bertemu salah satunya bahkan datang jauh-jauh dari Chicago. Frida. Baik, Fani, dinilai akan mendongkrak pariwisata. Apakah ada target dari Kementerian Pariwisata jumlah wisatawan yang akan ke Bali karena ajang ini?
Oke, kalau kita berbicara mengenai target wisatawan, tentunya target wisatawannya akan meningkat seiring dengan penjualan atau transaksi dari paket-paket wisata yang terjadi selama perhelatan 26 sampai dengan 30 Juni di Bali and Beyond Travel Fair ini. Nah, kalau misalnya mengenai targetnya adalah Indonesia tentunya yang pertama menjadi marketplace terbesar. Ini menjadi marketplace terbesar Indonesia dan juga tentunya Indonesia masuk ke dalam top 30 atau 30 negara yang memiliki peringkat teratas yang masuk dalam TTCI atau Travel and Tourism Competitive Index oleh World Economic Forum. Nah, ini menjadi pencapaian dan juga target yang terbesar dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau misalnya kita lihat potential transaction yang terjadi ditargetkan tahun ini mencapai angka 7,71 triliun rupiah. Angka ini sangat optimistis bisa dicapai oleh panitia penyelenggara Bali and Beyond Travel Fair, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, di mana transaksi perdagangan antara buyers dan juga sellers yang terjadi pada tahun lalu sebesar 5,5 sampai dengan 5,6 triliun rupiah. Nah, ini tentunya kenapa saya bilang optimis, seluruh pihak yang menjadi penyelenggara Bali and Beyond Travel Fair ini optimis, apalagi kita tengah pada tahun ini atau kurang dari 1 bulan mendatang kita akan memasuki juga ajang olahraga terbesar, yaitu ada Asian Games yang bertempat di Jakarta dan juga Palembang. Itu bisa menjadi salah satu pendongkrak bagi pariwisata yang ada di Indonesia. Frida. Terima kasih atas informasinya, Tiffany Raitama melaporkan langsung dari Bali.